Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Vega Lestari dari D3 Keperawatan Stikes Akbid Wijayusada Bogor. Kita langsung lanjut ke penjelasannya, yaitu penyakit kardiovaskular adalah penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Ada beberapa penyakit kardiovaskular, diantaranya yaitu penyakit jantung atau stroke. Vena cava. Vena cava adalah pembuluh balik utama dalam tubuh yang membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari kepala dan anggota tubuh bawah serabi kanan. Darah ini mengandung CO2. Karena adanya yang dikandung merupakan darah yang telah melewati sistem oksidasi atau pembakaran. Vena cava sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada vena cava superior. Vena cava superior adalah pembuluh darah yang menerima darah dari kepala dan kedua tangan. Darah yang dibawa oleh pembuluh darah ini juga mengandung banyak CO2. Vena cava superior terletak di atas jantung dan terbentuk dari pertemuan antara vena brachiocephalika kiri dan kanan. Dan yang kedua ini ada vena cava inferior. Vena cava inferior adalah pembuluh darah yang menerima darah dari badan dan kedua kaki. Darah yang dibawa oleh pembuluh darah jenis ini mengandung banyak CO2. Vena cava inferior terletak di samping pembuluh aorta perut. Pembuluh ini adalah pembuluh terbesar di tubuh manusia. Aorta adalah pembuluh darah tunggal terbesar di tubuh ini. Aorta adalah arteri terbesar dalam badan manusia, bersumber dari bilik jantung dan membawa darah beroksigen kepada semua bagian tubuh dalam peredaran sistemik. Atrium atau serabi jantung adalah ruang jantung bagian atas di mana darah masuk ke dalam jantung. Ada dua atrium dalam jantung. Atrium kiri berhubungan dengan paru-paru dan atrium kanan berhubungan dengan sistem sirkulasi darah balik. Serabi jantung menerima darah. Ketika otot jantung berkontraksi, otot jantung menompa darah ke partikel semua binatang. Dan dengan sistem sirkulasi darah penutup mempunyai pasti setidaknya satu atrium. Fungsi atrium kanan menerima darah masuk ke jantung dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Fungsi atrium kiri menerima darah masuk ke jantung dari vena pulmonaris. Partikel jantung adalah salah satu dari dua ruang besar di bagian bawah jantung yang mengumpulkan dan mengeluarkan darah yang diterima dari atrium menuju tempat tidur perifer di dalam tubuh dan paru-paru. Partikel kiri memiliki dinding yang lebih tebal daripada partikel kanan karena partikel kiri memompa darah ke sirkulasi sistemik melalui aorta. Partikel kanan membentuk segitiga dan memanjang dari katup trikuspid di atrium kanan ke dekat puncak jantung. Dindingnya paling tebal di puncak dan menipis ke arah dasarnya di atrium. Partikel kanan memompa darah ke sirkulasi paru-paru. Perikardium adalah kantung yang membungkus jantung pada manusia dan beberapa jenis hewan yang mempunyai fungsi utama sebagai dinding terluar jantung. Perikardium merupakan satu struktur kantung yang melapisi seluruh jantung kecuali bagian atrium kiri. Perikardium terdiri atas lapisan mesotel di bagian dalam dan lapisan fibrosa di luarnya. Aortic valve. Aortic stenosis merupakan satu jenis penyakit katup jantung yang ditandai dengan katup aorta yang kaku, sehingga celah antara katup aorta menyempit saat katup aorta terbuka. Mitral valve. Katup mitral sendiri adalah salah satu katup jantung yang memisahkan serabi kiri dan bilik kiri.
Pada fungsi utamanya, katup mitral akan terbuka dan tertutup secara sempurna saat bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh sehingga tidak ada darah yang kembali masuk ke serabi kiri. Pulmonary artery adalah pembuluh darah yang membawa darah dari partikel kanan jantung ke paru-paru. Arteri pulmonalis sama seperti semua pembuluh darah arteri bertugas memompa darah menjauhi jantung. Yang kedua adalah pulmonary vein. Vena varum adalah pembuluh darah menyangkut oksigen yang kaya dari paru ke atrium kiri. Kesalahpahaman yang umum adalah bahwa semua urat membawa darah ke oksigen. Hal ini lebih tepat untuk mengklarifikasi sebagai pembuluh vena yang membawa darah ke jantung. Sekian yang bisa saya jelaskan, maaf bila banyak kesalahan. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.